Ini contoh ya penggunaan NAT. Nah, di sini NAT ini punya chain ya. Ini yang versi baru ya. Kalau yang versi lama, sebentar saya carikan yang versi lama ya. Ini versi 7 sebenarnya. New info, tak cari yang versi lama biar sama dengan milik kalian. Oke, IP firewall. Di sini ada NAT ya. Nah, chain-nya di sini ada source NAT sama destination. Kalau yang dirubah adalah IP asal, maka kita sebut sebagai source NAT. Sedangkan kalau tujuannya yang dirubah itu adalah destination. Selama ini kita menggunakan source NAT dan hari ini kita akan bahas source NAT ya. Di mana source NAT itu sendiri pun ada dua model, yaitu masquerade dan source NAT itu sendiri di actionnya ya. Jadi actionnya ini hari ini kita akan bahas yang source NAT itu sendiri, masquerade yang biasa kita pakai, dan source NAT itu sendiri. Yang lainnya nggak kita bahas karena cukup banyak sekali. Kalau di filter, minggu lalu kita belajar filter, itu chain-nya itu ada 3. Forward, input, sama output ya. Ini minggu lalu. Filter itu untuk melindungi router ketika masuk, ketika keluar, atau ketika di forward. Sedangkan NAT di sini akan merubah IP source dan IP destination ya. Nah, jadi penggunaannya agak berbeda. Di sini di bagian chain-nya ada source NAT sama destination ya. Jadi hari ini kita fokus di NAT-nya saja. Baik, kita kembali ke PPT. Setelah paket data pertama dari sebuah koneksi terkena NAT, maka paket berikutnya pada koneksi tersebut juga akan terkena NAT. NAT akan diproses berturut-turut mulai dari baris paling atas hingga ke bawah. Jadi aturan if then else-nya itu, pengecekan itu dari urut dari atas ya. Kalau atas sudah terpenuhi, maka yang bawahnya tidak akan dicek. Di kanan ada jaringan public dan di kiri ada jaringan private. Kalau SOSNAT, ya SOSNAT itu IP asalnya, IP private-nya ini akan ditopengi ya. Ketika outgoing akan ditopengi oleh interface out-nya ya. Kalau destinat itu ketika masuk IP tujuannya itu dirubah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana source IP source ini dirubah menjadi IP public atau IP yang ada di interface keluarnya ya. Actionnya ketika merubah itu, ketika merubah IP source menjadi IP one-nya atau IP interface keluarnya, itu ada dua metode. Yang sering kita pakai adalah masquerade. Dan SRC NAT itu sendiri, SRC NAT. Apa perbedaannya ya? Di belakang akan ada penjelasannya kalau nggak salah. Oh, ini kita ikuti ini dulu aja ya. Ada dua jenis NAT berdasarkan chain-nya, yaitu source NAT yang kita bahas hari ini dan destin NAT. Kalau source NAT itu ketika keluar itu dirubah menjadi IP public atau IP one. Sedangkan destin NAT itu ketika dia masuk itu dirubah menjadi IP tujuannya. Ya. Biasanya destin NAT ini digunakan untuk forwarding. Bagaimana kita itu punya server di belakang router yang IP publiknya 1,
itu bisa diteruskan di belakang NAT. Itu tidak kita bahas hari ini, insya Allah minggu depan. NAT merupakan salah satu bagian dari firewall mengamankan router. Nah, sosnat itu sendiri ada masquerade dan ada sosnat. Apa perbedaannya? Kalau masquerade ini IP source-nya, IP source ditopengi oleh IP yang ada di interface out, ada di interface out. Jadi kalau di IP interface out itu ada IP apapun ya, pokoknya nggak peduli, itu biasanya IP pertama yang ada di IP keluarnya itu akan dirubah menjadi IP tersebut ya. Kita tidak bisa menentukan. Kalau IP publiknya lebih dari satu, maka kita tidak bisa menentukan. Ya. Biasanya yang digunakan adalah IP pertama. Sedangkan kalau sosnat, kita bisa menentukan. Ketika saya keluar mau ditopengi pakai IP yang mana, gitu kan? Ada kalanya ISP itu memberikan IP ke kita, ya, itu lebih dari satu. Terutama ISP yang dedicated, yang untuk corporate. Seperti Astinet. Astinet itu biasanya ngasih IP public /29. /29 itu artinya 2/3 sehingga ada 8 blok. Usable-nya 6. Usable-nya sama dengan 6 IP dan yang diberikan ke user itu 5. Yang diberikan ke user itu 5. Kenapa yang satu digunakan sebagai gateway? 5 IP. Jadi ada IP 5 yang dikelola oleh user. Jika Anda menggunakan masquerade, maka aman. Kenapa? Karena cuma satu IP saja yang bisa digunakan. Tetapi ketika Anda menggunakan sosnat, kita bisa menentukan, oh, ketika browsing memakai IP yang pertama, ketika email memakai IP yang kedua, ketika FTP pakai IP yang ketiga, dan seterusnya. Itu bisa kita tentukan. Baik. Sosnat digunakan untuk mengamankan jaringan internal sehingga orang dari luar tidak bisa langsung mengakses PC Anda. Jadi dengan sosnat ini, orang itu tidak akan bisa mengakses komputer di belakang router. Jadi tadi ada router, ini public, ini private. Maka orang publik itu mentok sampai di router ya. Mentok sampai di router, nggak bisa akses ke dalam. Jadi IP private ini terlindungi dari dunia luar. Seakan-akan dia ada bentengnya ya. Kenapa? Ya karena orang luar mengenali IP-nya itu IP routernya saja sampai sini. Jadi yang dikenali dunia luar itu sampai sini, yang dalamnya nggak bisa. Terus bagaimana dari jaringan publik supaya bisa ke IP private? Mungkin pengen ngakses resource yang ada di kantor dan sebagainya dari jaringan publik. Teknologi yang bisa kita gunakan adalah VPN ya. VPN juga akan kita bahas di pertemuan terpisah, nanti kita juga ada prakteknya. Atau menggunakan port forwarding ya, port forwarding. Port forwarding itu menggunakan NAT pakai destinat ya. Dan itu kita bahas di minggu depan. Bagaimana menembus IP public supaya bisa ke jaringan private? Solusinya tadi sekilas ada 2 ya, VPN dan menggunakan port forwarding. Sosnat masquerade secara otomatis akan mengganti IP lokal menjadi salah satu IP yang ada di interface publik. Jadi masquerade ini digunakan bila koneksi WAN di gateway merupakan IP dinamis. Seperti IndiHome, terus IndiBiz dan sebagainya, itu kita mendapatkan IP dari ISP secara dinamis. Maka kita tidak bisa menentukan kita keluar pakai IP berapa ya, karena dinamis. Karena berganti-ganti, maka kita percaya saja IP yang ada di interface out itu kita akan gunakan sebagai topengnya.
Atau bisa juga digunakan untuk IP statis yang IP-nya tidak lebih dari 1. Ya. Bagaimana jika lebih dari 1? Maka kita gunakan sosnat tadi. Oke. Lah, bagaimana jika IP-nya lebih dari 1? Seperti ini ya. Di interface out-nya itu ada IP-nya 98 dan 101. Maka kita lebih baik menggunakan sosnat. Karena dengan sosnat ini dapat memilih pada saat keluar IP apa yang akan digunakan. Terus digunakan bila gateway mendapat IP statis dari ISP atau terdapat lebih dari 1 IP publik yang digunakan. Nah, destinat tidak kita bahas hari ini. Kita akan praktekkan yang sosnat tadi ya. Saya sudah sharing di Classroom ya, praktikum hari ini. Kita punya skenario seperti ini ya. Baik, kita mulai saja materi praktikumnya. Jadi kita akan mempraktekkan firewall NAT chain sosnat. Tujuannya adalah mengetahui cara kerja NAT chain khususnya sosnat. Mensimulasikan firewall NAT chain sosnat. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan firewall mikrotik di atas GNS3. Ini adalah topologi yang akan kita gunakan. Kita akan mensimulasikan ada router ISP. Ini adalah router ISP ya. Router ISP ini nanti ada koneksi internet. Ada koneksi internet dari interface WiFi Anda atau LAN Anda ya. Nanti dari ISP ini kita share ke routernya user ya. Kita akan share ke routernya user menggunakan blok IP 172.20.20x ya. Di sini ada beberapa router ya, ada router routing dan ada router NAT. Sengaja saya pilih ke arah customer yang satu menggunakan routing dan satunya menggunakan NAT. Kebanyakan ke arah customer itu pakai NAT. Tetapi hari ini saya akan mencoba mensimulasikan pakai routing dan NAT sekaligus supaya Anda itu tahu perbedaannya. Di mana kita akan gunakan subnetting 172.20.20x ini /29. /29 itu bloknya 8 ya. 8. Ini digunakan oleh routing. Terus ini digunakan oleh RNAT. IP-nya adalah 172.20.20.0/29, berarti mulai dari 0 sampai 7. Terus berikutnya di sini 172.20.20.8/29. Dan yang terakhir ini adalah PC public ya, langsung ke arah PC bukan ke arah router. 172.20.20.16/29. Jadi ini RT1, ini RT2, dan ini RT3. RT1, RT2, RT3. Oke. Untuk routing ke arah PC-nya menggunakan blok IP 192.168.10/24 ya. Ini, dan ke arah RNAT menggunakan PC2 menggunakan blok IP 192.168.20/24. Apa perbedaan RNAT dan routing ya? RNAT
itu kita sebut sebagai one way routing ya. NAT itu kita sebut sebagai one way routing. Jadi PC2 ini kita kenalkan kalau menuju internet itu lewat RNAT gateway yang ada di sini. Jadi ini diperkenalkan gateway ke arah sini ya. Begitu juga RNAT. RNAT diperkenalkan kalau dia mau ke internet lewat ke router ISP ya. Nah, dia nggak perlu dikenalkan arah balik ya, satu arah saja, dikenalkan ke arah atas saja. Berbeda dengan routing ya, routing itu dia harus PC1 harus dikenalkan ke atas dan routing juga harus diperkenalkan ke atas sana. Begitu juga ISP harus diperkenalkan kalau mau menuju PC1 lewat routing. Nah, jadi dia harus diperkenalkan dua arah kalau routing ya. Ini sudah kita pelajari waktu di Jarkom dulu ya. Ketika routing itu harus dua arah. Apa dampaknya nanti ya? RISP itu benar-benar akan mengenali PC1 ya. IP-nya itu akan dikenali. PC1 ini akan dikenali oleh RISP. Sedangkan PC2 itu tidak dikenali oleh oleh RISP. Kenapa? Karena IP-nya di NAT ya, di NAT. Sehingga yang dikenali adalah RNAT. Oleh ISP itu yang dikenali bukan IP-nya PC2 tetapi RNAT-nya ya. Nah, nanti kita akan buktikan apa perbedaannya routing dengan RNAT. Baik, saya tidak akan mengajari mulai dari nol karena ini sudah ada di materi Jarkom ya. Kita akan setting-setting langsung. Ini sudah saya buatkan langkah-langkahnya ya, kalau Anda mau setting langkah-langkahnya. Di mana RISP ini untuk Ether satunya menggunakan DHCP client supaya koneksi ke internet ya. Terus Ether 2-nya dibagi menjadi 3 RT. Jadi satu interface memiliki 3 IP gateway ya. Ada yang pertama ini untuk routing, ini untuk RNAT, dan ini adalah untuk PC public. Sedangkan interface routing sendiri ya, Ether satunya ini dia ke arah RISP ya, dengan gateway dengan Ether 2 ke arah PC2. Ini ke arah PC2, ini ke PC2. Sedangkan RNAT ini ke arah ISP-nya dia memiliki 2 IP public ya. Sebenarnya lebih dari 2 IP public bisa ya. Tetapi yang saya contohkan di sini ada 2 IP public yang digunakan oleh RNAT. Sebenarnya nanti kalau ada peluangnya ya, kalau kita mau gunakan semuanya dia sampai 5 ya. Nah, sampai seperti ini. Dia bisa menggunakan 5 IP, tapi untuk praktikum kita menggunakan 2 saja. Ini bisa 12, 13, 14 ya. Oke, yang merah ini tidak kita gunakan. Saya kasih merah saja. Ke arah Ether 2 ini ke arah PC2. Ini sudah saya setting ya. Saya sudah buatkan chemistry-nya. Ini adalah chemistry-nya ya. Sudah saya buat. Saya nggak membuat dari nol supaya nggak terlalu lama. Kita lihat di RISP-nya menggunakan PC public, IP address. Nah ini ya. Ether satunya menggunakan DHCP client, sedangkan Ether 2-nya dia dibagi ke 3 RT ya, sesuai interface tadi. Ini ya. Oke, sedangkan routing, kita lihat routing
IP-nya. Kita menggunakan routing itu pakai PC1. IP address-nya seperti ini. Yang ke arah ISP itu menggunakan IP 172.20.2. Sedangkan ke arah PC1 menggunakan 192.168.1 ya. 124. Dan yang terakhir adalah IP dari AirNAT. AirNAT ini kita gunakan 2 IP yang kita pasang. Kita gunakan PC2 ya. IP address seperti ini ya. Ada 2 IP yaitu 10 dan 11 yang ke arah ISP dan satu lagi ke arah user. Baik, interface-nya sudah ya. Anda setting nanti sendiri ya. Boleh Anda menggunakan graphical atau juga pakai script. Ini sudah saya sediakan script ya. Pertama adalah merubah identity dari router masing-masing router dan memberikan IP ya, baik secara script maupun grafis ya. Terserah Anda nanti pilih yang mana ketika setting. Ini setting IP sudah. Berikutnya adalah setting IP address untuk PC ya. Maaf, ini bukan PC3, ini adalah PC public. PC1 ya, IP-nya seperti ini dan seterusnya. Ini silakan disetting sendiri. PC2 ini yang agak berbeda adalah PC3 karena PC3 ini menggunakan blok langsung ke ISP ya. Ke ISP. Baik. Setelah nyeting IP di masing-masing interface, maka kita buat sharing internet di router ISP ya. Kita menggunakan standar untuk sharing internetnya menggunakan Action Masquerade melalui interface Ether 1 ya. Anda boleh pakai script, boleh juga manual, terserah Anda. Terus jangan lupa di allow DNS-nya. Terus jangan lupa ditambahi IP root default-nya. Bentar, ini address 1. Oh ini ya. Router ISP ditambahkan routing ke arah PC1 ya. Ini ke arah PC1. Ini 192.168.108.10/4 gateway 172.20.22 ya. Ini adalah ke arah PC1. Jadi routing yang ini. Nah, sini. Jadi ini adalah memperkenalkan jika kamu mau ke PC1 maka lewat 172.20.20.2 melalui R routing. Kenapa ini perlu kita tambahkan? Karena memang PC1 itu menggunakan routing bukan menggunakan NAT ya. Ada yang present tadi? Tidak ada. Nanti jika kurang jelas tolong beritahu suara langsung ya. Kita kembali ke ini. Jadi tambahkan routing di ISP ya ke arah PC1. Nah ini ada 192 yang saya centang ini 192.168.10/4 lewat 172.20.22. Oke. Terus berikutnya di router R routing ya. Ini dikasih default gateway. Kalau kamu menuju ke internet 0000/0 ini, maka lewat 172.20.20.1 ini adalah ke arah ISP.
Jadi kalau Anda mau menuju ke internet, maka lewat router ISP. Begitu juga di router NAT. Kita tambahkan default gateway. Kalau kamu mau menuju internet, maka lewat router ISP. Ya. Gateway dari masing-masing router klien ini berbeda-beda ya, sesuai bloknya, sesuai RT-nya. Karena RNAT ini, yang kanan, RNAT tadi, itu dia tidak menggunakan full routing, maka dia menggunakan masquerade ya, supaya IP-nya bisa di sharing ke klien ya. Saya tunjukkan dulu di RNAT ya, RNAT di sini ini sebenarnya. Ini RNAT. Ini posisi saya di RNAT ya. Saya tunjukkan IP routing saya. Di sini ada default gateway menuju gateway 172.20.20.9. Ini adalah gateway yang ke arah RT2 ya. Dan yang terakhir adalah kita ngatur firewall NAT. Kita sementara pakai masquerade ya. Saya enable dulu. Standar seperti ini. Sosnat Ether 1 Action Masquerade. Kita ketahui bahwa di RNAT ini IP address untuk interface keluarnya itu ada 2 IP ya. Di sini ada IP 172.20.20.10 dan .11 ada 2 IP. Baik, sekarang kita cek ya, kita cek ngeping dari PC1. PC1 saya taruh di kiri. Ini PC1 saya ngeping ya. Ping ke 88 dipastikan nyambung ya, 88. Jadi ini sudah melewati internet. Oke, nyambung. PC2 juga nyambung. Oke. PC3-nya nanti aja. Oke. Sekarang kita monitoring ya. Kita monitoring menggunakan ISP, router ISP, IP Firewall Connection. Kita cek sekarang ya. Kita cek sekarang. Ada ICMP. Bentar, ini kok nggak ada ICMP-nya ya. 17 UDP. Oh ini PC2, sorry. Maaf, ini salah ya. Ini public saya taruh bawah aja. PC2 saya taruh kanan atas, biar nggak bingung. PC2 saya coba ping. Saya tutup dulu. Saya coba ping ya. Ping 8888 min P. Oke, sudah nyambung. Sekarang kita cek melalui RISP ya. Nah, di sini dikenali ada ping ya ke arah 88. Lihat di sini. Untuk PC2 untuk PC1 itu dikenali langsung IP-nya ya. 192.168.1.2. Sedangkan untuk PC2 itu tidak dikenali IP dari miliknya PC2. Yang dikenali adalah IP miliknya RNAT, yaitu 172.20.20.2. Kenapa ini terjadi? Karena dia ngenat ya. Sedangkan ini routing. Kalau routing itu IP aslinya masih kelihatan, IP private-nya. Sedangkan kalau NAT yang kelihatan adalah routernya. Kalau R public juga akan ngeping, kita lihat kalau R public juga ngeping ya. Nanti juga dikenali sebagai PC publiknya sendiri ya. Kita cek di sini ketambahan ICMP ya. Yang dikenali adalah 18 172.20.20.18. Karena R public ini menggunakan IP public tanpa ada NAT ya.
Seperti itu. Kita kembali ke gambar. Jadi PC2 tadi ketika dia ngeping ke keluar ke Google, yang dikenali adalah IP interface out-nya. Sedangkan kalau ini ngeping keluar, dia yang dikenali adalah IP interface yang di sini. Ya. Kalau ini ngeping dikenali di sini. Kalau PC public yang dikenali adalah di sini. Itu perbedaannya ya. Kita ketahui bahwa ERNAT memiliki dua IP, yaitu yang belakangnya 10 dan 11. Tadi yang dikenali adalah IP pertama saja. Ya. Kita kepingin bisa switch, ya kita bisa memilih. Kalau ngeping itu pakai IP 11, kalau internetan, jadi PC2 ini kalau internetan pakai IP 10, kalau internetan atau browsing ya, itu pakai IP 10, tetapi kalau ngeping, kalau ping itu pakai IP 11. Nah, ini Meskurit sudah nggak ngatasi ya. Kita bisa menggunakan namanya Sosnat untuk menentukan IP-nya. Sekarang kita lanjutkan percobaan yang berikutnya ya. Kita sudah sampai di poin uji coba nomor 5 ya di sini. Ini nanti kalau Anda lakukan ping akan seperti ini ya yang keluar. Sekarang kita menggunakan yang 6 ini, tidak menggunakan Meskurit lagi untuk ERNAT-nya. Ya, kita akan menggunakan Sosnat. Apa yang kita lakukan? Disable atau hapus NAT yang ada sebelumnya. Lalu buat action Sosnat dengan IP address 172.20.20.11 untuk protokol ICMP dan 172.20.20.10 untuk protokol selain ICMP ya. Oke. Kita matikan pingnya dulu. Kita matikan pingnya dulu semuanya ya. PC2, PC public. Oke, IP-nya kita matikan dulu sudah. Sekarang ERNAT. Sekarang saya posisi di ERNAT. IP firewall. NAT-nya yang Meskurit ini kita hapus atau kita disable ya. Seperti itu. Lalu tambahkan ya. Jika protokolnya ICMP out interface-nya Ether 1, maka actionnya jangan pakai Meskurit, tapi pakai Sosnat dan IP-nya ditopengi menjadi 11. Oke. Selain itu, selain ICMP, ya, out interface-nya Ether 1, maka gunakan IP 10, ya, topengi IP 10. Oke. Sekarang kita lakukan ping ke 88. Mente. Harusnya RISP mengenalinya sebagai IP 11. Ya. Nah ini sudah nggak mengenali sebagai 172.20.20.10 ya, tapi menggunakan 11. Oke, sekarang saya akan browsing. Saya akan browsing ke Mikrotik atau yang lainnya terserah ya. Oke, kita browsing. Bisa nggak browsingnya? Kita tutup dulu ya. Kita browsing baru aja. Mikrotik.com. Kita pastikan bisa ngeping mikrotik.com dulu. Kalau nggak bisa, kemungkinan itu adalah masalah DNS-nya. Ping
mikrotik.com. Oke, ini replay, berarti harusnya bisa ya. Tapi kok ini nggak mau. Mikrotik.com. Dia nggak mau. Sebentar. Ping bisa, tetapi forwardnya dia nggak bisa. Kita cek ya, mungkin ini ada kesalahan di NAT-nya. Oh, sorry. Tadi saya salah setting ya. Bentar. Ini kemungkinan ada kesalahan setting di sini. Oh, ini belum di enable ya, sorry. Yang selain ICMP itu belum di enable ya. Oke, ini kan selain ICMP itu berarti kan bisa saja internet ya, HTTP atau HTTPS. Ini saya lupa belum enable. Jadi yang pertama ini adalah untuk ICMP, yang ini selain non ICMP. Oke, sekarang Mikrotik sudah kebuka. Kita cek di connection tracking di RISP ya. Di sini kalau ngeping ya, ini ICMP ini dia lewat menggunakan topeng 172.20.11. Tetapi kalau ke arah Mikrotik, ini ya, ini pakai 443. 443 itu adalah HTTPS. Dia menggunakan topeng 172.20.20.10. Jadi selain ICMP, dia akan ditopengi menggunakan IP10. Ya, seperti itu. Kalau kita buka yang lain, contohnya UNESA ACID, nanti dia juga akan ditopengi menjadi IP10. UNESA ACID. Nah, ini ditopengi ya, yang bawahnya ini 172 UNESA ini buka connection banyak sekali. Ya, di sini ya. Dia ditopengi menggunakan 10 semuanya. Pokoknya selain ICMP akan ditopengi 10. Berbeda dengan routing ya. Kalau sekarang kita matikan semuanya. Yang NAT ini kita matikan semuanya. Sekarang kita kembali ke routing ya. Saya tutup dulu semuanya. Oke. Ini biarkan connection trackingnya hilang dulu. Atau kita hapus biar bersih. Nah, ini sudah hilang ya. Sekarang kita menggunakan routing ya. Routing. Kita ngeping. Yang dikenali adalah IP dari PC 1 ya. 192. Mana tadi? Kita cek dari protokolnya. Ini ya. 192.168.1.2. Dia tidak ditopengi. PC aslinya PC 1 yang dikenali oleh router. Sekarang kita browsing. Ke mikrotik.com. Nanti juga nggak ditopengi. Dia menggunakan IP-nya diri sendiri. Mikrotik.com. Dia bermasalah, kita coba ping dulu DNS-nya, mungkin DNS-nya bermasalah. Ping mikrotik.com. Oke, dia nggak resolve. Kita cek settingan DNS-nya. Kita kasih DNS miliknya ISP saja. 172.20.20.1. Oke. Kita pastikan bahwa DNS-nya nggak ada masalah. Sudah replay. Sekarang kita buka mikrotik.com. Terus kita cek ya yang HTTP, yang 443. Ada yang 80, ada yang 443, pokoknya selain ICMP, dia ditopengi menggunakan IP-nya dari PC itu sendiri, yaitu 192.168.1.2. Itulah perbedaannya ya, routing sama NAT.
routing itu dua arah, sedangkan NAT itu one way routing. Maka dari itu IP public pasti routable. Dia akan dikenali di seluruh dunia. Dia tidak akan di-NAT. Tetapi kalau IP private kebanyakan adalah menggunakan NAT. Kenapa? Karena dia tidak di-route di internet. Ketika keluar ke internet, terpaksa dia akan di masquerade dengan IP public miliknya ISP. Kira-kira itu penjelasannya, semoga bisa dipahami. Sampai sini mungkin ada yang didiskusikan. PJ kelas B ada? PJ kelas G ya? H ya? PJ kelas H ada? Hadir, Pak. Oke. Sampai sini bisa diikuti. Kalau nggak bisa, nanti Bisa, dilihat di petunjuknya ya. Di bukunya itu sudah saya kasih skrip-skripnya. Paling tidak Anda itu secara umumnya itu ketangkep apa perbedaan NAT dan apa perbedaannya routing. Nah, nanti kalau teknikalnya ngikuti petunjuk yang ada di buku praktikum tadi. Baik, Pak. Ada yang ditanyakan? Saya harapkan Anda benar-benar mencobanya ya, karena materi ini akan berlanjut. Setelah Sosnat, kita berlanjut ke Destinat menggunakan topologi yang sama. Ketika Anda yang pertama belum berhasil, maka Anda akan ketinggalan. Ya. Di minggu depan akan saya lanjutkan Destinat menggunakan topologi yang sama. Baru setelah itu mungkin VPN dan seterusnya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan Anda praktekkan secara mandiri ya, dan jangan lupa buat video praktikumnya dikumpulkan di Classroom. Cukup ya? Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.